Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan yang dibuat secara ekspositori dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap setengah 7 malam, saudara akan menerima renungan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat renungan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami rindu dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, diterangi oleh firman-Mu ya Tuhan. Baharui kami melalui firman-Mu. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau yang mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini kembali kami akan diberkati melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami renungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini sebelum saudara akan beristirahat adalah masih dalam seri bagaimana melawan iblis, bagaimana mengalahkan iblis dengan cara tidak memberi kesempatan kepada iblis. Dalam beberapa video ini saudara, kita terus akan belajar bagaimana memerangi iblis untuk kita berkemenangan. Iblis dikalahkan karena Allah bersama dengan kita. Tetapi saudara, yang sering kali menjadi masalah dalam peperangan umat-umat Tuhan terhadap iblis adalah karena umat-umat Tuhan memberi kesempatan kepada iblis sehingga iblis leluasa bekerja. Iblis tidak bisa dikalahkan bukan karena kuasa yang ada pada kita itu lebih kecil daripada kuasa iblis, karena firman Allah telah menegaskan bahwa kuasa Allah yang ada pada kita lebih besar dari segala kuasa apapun, lebih besar dari kuasa iblis. Tetapi yang menjadi masalahnya seringkali adalah orang-orang Kristen, umat-umat Tuhan masih memberi kesempatan kepada iblis untuk bekerja, untuk merusak, untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu sebabnya kalau kita mau berkemenangan di dalam Tuhan, kalau kita mau iblis dikalahkan, dan dia tidak punya kesempatan untuk merusak di dalam hidup kita, di tengah keluarga kita, dalam bisnis, dan dalam seluruh aspek kehidupan kita, maka yang harus kita lakukan adalah jangan beri kesempatan kepada iblis supaya dia tidak punya celah, tidak punya pintu, tidak punya kesempatan untuk merusak di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya iblis tidak punya kesempatan dalam hidup kita. Itu yang saya rindu kita belajar saudara. Karena mungkin kalau selama ini saudara bingung, saudara stres, dan saudara heran kenapa iblis selalu mengganggu, merusak kehidupan saudara. Mungkin masalahnya adalah karena saudara masih memberi kesempatan kepada iblis bekerja dalam hidup saudara. Dan mungkin hari ini saudara bertanya, bagaimana caranya? Saya tidak tahu. Saya telah memberi kesempatan kepada iblis. Di mananya saya telah memberi kesempatan? Nah, di sanalah saya rindu kita belajar saudara. Tindakan-tindakan apa yang merupakan bagian dari memberi kesempatan kepada iblis? Atau kita akan belajar bagaimana supaya iblis tidak punya kesempatan untuk merusak kehidupan kita. Dan adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita akan renungkan bersama, yang menjadi dasar bagi renungan kita di malam hari ini saudara, adalah dari Efesus pasal 4 mulai ayat 17 sampai ayat 32. Saya akan kembali membacakan teks firman Tuhan ini saudara. Siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan, karena saya akan menjelaskan firman Tuhan ini secara ekspositori kepada setiap saudara.
Efesus pasal yang keempat, mulai ayat 17 sampai ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Manusia baru, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang terhadap yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah memberi kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian juga segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara di dalam video ini adalah di mana Paulus mengajar jemaat Efesus melalui suratnya ini. Dan inti dari pengajaran Paulus ini adalah ada di ayat 27, di mana di sana ditegaskan, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Sekali lagi, saudara, di video-video sebelumnya telah ditegaskan bahwa iblis adalah musuh kita. Firman Allah menegaskan bahwa berjaga-jagalah, karena lawan kita, iblis, akan terus bekerja. Bahkan dia tahu bahwa ini adalah hari-hari terakhir, waktunya makin sempit. Itu sebabnya dia akan terus bekerja untuk menyesatkan, untuk membelenggu, untuk mengikat, membinasakan sebanyak mungkin orang. Itu sebabnya kita harus lawan iblis. Kita harus berperang melawan iblis, dan kita harus menang melawan iblis. Dan melalui beberapa seri video yang kita akan belajar terus tentang bagaimana menang melawan iblis, saudara, saya sangat berharap setiap pendengar renungan malam ini menjadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan, yang mengalahkan kuasa kegelapan, yang mengalahkan setan, yang memerangi setan, yang hidupnya bebas dari pengaruh-pengaruh kuasa kegelapan. Dan di dalam seri video ini, saudara,
kita akan belajar lagi bagaimana mengalahkan iblis, di mana intinya ditegaskan di sini, jangan beri kesempatan kepada iblis. Jadi bagaimana supaya kita berkemenangan, bagaimana supaya kita bisa mengalahkan kuasa kegelapan, mengalahkan setan, mengalahkan iblis, yaitu dengan cara jangan beri kesempatan kepada iblis. Yang menjadi masalahnya adalah bukan karena kuasa yang ada pada kita itu lebih kecil dari kuasa iblis sehingga kita seringkali dikalahkan, sehingga kita seringkali akhirnya mengalami pengaruh kuasa kegelapan, menderita, tersiksa oleh karena pengaruh-pengaruh kuasa setan. Setan menimbulkan masalah, setan menimbulkan persoalan, setan menimbulkan kehancuran di tengah keluarga kita, setan menimbulkan kesusahan, penderitaan dalam hidup kita. Dia bisa bekerja dan mengerjakan penderitaan itu karena dia diberi kesempatan. Karena sebenarnya kuasa yang ada pada kita lebih besar dari kuasa setan. Jadi seharusnya setan yang takut melihat kita. Setan yang harusnya lari dari kita, karena firman Allah berkata, lawanlah iblis maka dia akan lari daripadamu. Kenapa dia bisa lari? Karena kuasa yang ada pada kita lebih besar dari segala kuasa iblis. Kuasa apapun yang dia miliki, kuasa yang ada pada kita jauh lebih besar. Tapi kalau demikian, kenapa seringkali ada begitu banyak umat-umat Tuhan yang merasa bahwa hidupnya diganggu kuasa kegelapan, dia menderita karena kuasa kegelapan, dia tidak tenang karena kuasa kegelapan, dan sebagainya dan sebagainya. Itu mungkin dikarenakan dia memberi kesempatan kepada iblis untuk bekerja dalam hidupnya. Saudara, kalau di video-video sebelumnya kita sudah belajar bahwa ketika ada keterlibatan dengan kuasa kegelapan, perdukunan dan sebagainya, mitos-mitos dan sebagainya, itu sudah menjadi satu kesempatan bagi iblis untuk mengganggu, untuk mempengaruhi, untuk mengacaukan. Ketika ada seseorang yang hidup dalam dosa, itu sudah menjadi kesempatan kepada iblis untuk bekerja di sana dalam hidup orang tersebut. Nah, di dalam video ini kita akan belajar terus prinsip-prinsip apa lagi. Kita harus belajar supaya kita berkemenangan melawan iblis. Dikatakan jangan beri kesempatan kepada iblis. Orang yang bagaimana yang memberi kesempatan kepada iblis, atau dengan cara apa kita menutup kesempatan kepada iblis. Nah, saudara, kita melihat di ayat 17 sampai ayat 26. Ini berbicara tentang bagaimana meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Itu terlihat dari ayat 22 sampai ayat 23, di mana di sana dikatakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupanmu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Jadi bagaimana caranya kita menutup kesempatan kepada iblis? Yaitu dengan cara menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Jadi sebenarnya iblis itu tidak perlu ditengking-tengking sebenarnya. Karena kalau kita tengking dengan suara keras, sekeras apapun, kita tengking rame-rame sekalipun, kalau kita tetap mengenakan manusia lama, kalau kita tetap hidup dalam manusia lama, maka sebenarnya kita mengundang iblis. Satu sisi kita tengking-tengking dia dengan suara kita, dengan bentakan-bentakan kita, tetapi di sisi lain kita beri kesempatan kepada dia dan welcome terhadap dia. Nah, itu sebabnya bagaimana caranya kita menutup kesempatan itu, di mana firman Allah berkata jangan beri kesempatan kepada iblis. Bagaimana caranya? Tanggalkan manusia lama. Apa itu manusia lama? Manusia berdosa, hidup dalam keberdosaan, sifat dosa, karakter dosa. Di ayat 17 di sana dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepada kamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia. Salah satu kehidupan manusia lama itu adalah pikiran yang seperti orang yang tidak mengenal Allah.
pikiran-pikiran yang tidak benar, cara berpikir yang tidak benar. Jadi manusia lama itu salah satu bagiannya adalah cara berpikir. Ketika cara berpikir kita masih tidak benar, bukan cara berpikir berdasarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, maka itu sebenarnya kita sedang memberi kesempatan kepada iblis. Karena pikiran-pikiran itulah yang akan membuahi tindakan. Kalau yang kita pikirkan adalah dosa, dan dosa, maka itu akan melahirkan tindakan dosa. Saudara, kalau ada misalnya contoh, kalau ada orang yang berkata, adakah hamba Tuhan atau anak Tuhan yang berkata bahwa contohnya dia jatuh ke dalam dosa perzinahan misalnya, kemudian dia berkata, saya dijebak dan sebagainya. Jangan percaya, saudara. Jangan percaya. Kenapa? Karena orang yang hidup dalam kebenaran, yang memelihara pikiran-pikirannya benar, gak gampang digoda bagaimanapun, tidak gampang. Ingat Yusuf? Tidak gampang dijatuhkan dalam dosa, tidak gampang jatuh ke dalam dosa perzinahan misalnya. Jadi bagaimana sehingga banyak misalnya pendeta, hamba Tuhan, banyak juga anak-anak Tuhan yang jatuh ke dalam dosa. Yakinlah bahwa memang selama ini dia sudah memelihara pikiran-pikiran yang tidak benar. Sehingga ketika dia pelihara pikiran-pikiran yang tidak benar, ketika ada godaan langsung jadi. Karena pikiran-pikiran yang tidak benar tadi melahirkan tindakan-tindakan yang tidak benar. Nah, itu sebabnya saudara, yang pertama bagaimana kita keluar dari manusia lama kita, baharui pikiran sesuai dengan kebenaran firman. Bagaimana supaya pikiran-pikiran kita bisa dibaharui? Isi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah tujuan channel ini dibuat untuk saudara. Renungan malam. Jadi malam setelah sepanjang hari saudara melakukan kegiatan saudara, sebelum saudara beristirahat, saudara isi pikiran saudara dengan firman Tuhan. Saudara cuci otak saudara yang selama ini tidak benar dengan firman Tuhan. Lalu kemudian pagi-pagi saya juga buat renungan penyejuk jiwa sebagai renungan di pagi hari sebelum saudara bekerja. Jadi sebelum saudara bekerja, dengarkan lagi dulu firman Tuhan, isi otak saudara dengan firman Tuhan. Maka kalau otak saudara diisi dengan firman Tuhan, dan akhirnya prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan itu menguasai dan memenuhi pikiran saudara, yakinlah tindakan-tindakan saudara juga akan menjadi tindakan-tindakan yang berdasarkan prinsip firman Tuhan. Jadi sebenarnya metode cuci otak itu baik, saudara. Kalau otak kita dicuci, kalau prinsip-prinsip kehidupan lama, cara berpikir lama itu dicuci dengan firman Tuhan, dan akhirnya otak kita diisi dan dipenuhi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, maka itu akan menghasilkan tindakan-tindakan yang benar. Dan selanjutnya juga dikatakan bahwa ayat 18, dengan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Manusia lama apa? Manusia yang tidak mempedulikan Tuhan. Manusia yang jauh dari Tuhan, tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan. Nah, itu yang harus diubah, saudara. Itu yang harus dibaharui. Artinya apa? Untuk hidup dalam manusia baru dan meninggalkan manusia lama, supaya tidak ada kesempatan bagi iblis, kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Itulah manusia baru. Manusia lama, manusia yang tidak peduli Tuhan, dan sehingga banyak sekali kesempatan bagi iblis. Di video sebelumnya, saudara, saya sudah menegaskan bahwa bagaimana supaya iblis lari, mendekatlah kepada Tuhan. Maka ia akan lari daripadamu. Karena ketika saudara mendekat kepada Tuhan, Tuhan mendekat kepada saudara. Yang iblis takuti hanya Tuhan. Sekali lagi, yang iblis takuti hanyalah Tuhan. Jadi kalau Tuhan hadir, Tuhan dekat dengan kita, karena ketika kita mendekatkan diri dengan Tuhan, Dia pun akan mendekatkan diri dengan kita. Dan ketika kita intim dan dekat dengan Tuhan, iblis lari, saudara. Otomatis tidak perlu ditengking-tengking, iblis lari. Kenapa? Karena Tuhan hadir dalam hidup kita.
Tapi bagaimana Tuhan hadir menguasai hidup kita kalau kita tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan? Jangan sampai kita hanya KTP Kristen, saudara, tapi kita tidak memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Dengar, saudara, tanpa memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan, saudara adalah mangsa bagi setan. Saudara adalah target yang empuk bagi setan. Kalau saudara tidak memiliki dan memelihara persekutuan dengan Tuhan. Jadi tanggalkan manusia lama, manusia yang tidak peduli persekutuan dengan Tuhan. Kenakan manusia baru, yaitu manusia yang rindu, yang haus bersekutu dengan Tuhan. Lalu kemudian juga saudara, manusia baru itu dikatakan di ayat 23, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran, mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Manusia baru itu juga berbicara tentang hidup kudus. Dikatakan di sini supaya kamu hidup dalam kekudusan yang sesungguhnya. Karena ketika kita kudus, Allah lah yang hadir. Karena Allah itu kudus, kuduslah kamu sebab Allah kudus. Tapi ketika kita hidup dalam dosa, maka itu menjadi tempat yang nyaman bagi setan. Setanlah yang hadir. Sedangkan kalau kita hidup dalam dosa, Allah itu akan menjauh. Karena dia tidak bisa hidup, karena dia tidak bisa ada dalam tempat yang tidak kudus. Jadi, bagaimana kita hidup dalam hidup yang baru? Hiduplah dalam kekudusan. Bagaimana cara kita hidup dalam kekudusan? Ayat 25 di sana ditegaskan. Karena itu buanglah dusta. Berkatalah seorang kepada yang lain dengan perkataan yang benar. Apabila kamu menjadi marah, jangan berbuat dosa. Lalu kemudian ayat 28, orang yang mencuri jangan mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya saudara, supaya kita hidup kudus, maka kita harus menjaga perkataan-perkataan kita. Buang perkataan dosa, perkataan dusta. Dan bukan hanya perkataan-perkataan, dikatakan juga supaya kita mengubah perbuatan-perbuatan kita. Kalau dulu mencuri, jangan mencuri lagi, kata firman Tuhan. Kalau ada perbuatan-perbuatan yang tidak benar, ubah itu. Kalau ada tindakan-tindakan yang benar, tinggalkan itu. Dan hiduplah dalam tindakan dan perbuatan yang baru, hiduplah dalam perkataan-perkataan yang baru. Begitulah caranya kita hidup dalam kehidupan yang baru, saudara. Begitulah caranya kita menanggalkan manusia lama kita dengan menjaga pikiran-pikiran kita tetap benar di hadapan Tuhan, dengan menjaga perkataan kita tetap benar di hadapan Tuhan, dengan menjaga perbuatan-perbuatan kita benar di hadapan Tuhan, dan dengan menjaga persekutuan kita dekat dan intim selalu dengan Tuhan. Begitulah cara kita untuk menghambat dan menghalangi kesempatan, menutup kesempatan kepada iblis. Karena kalau kita hidup benar, hidup kudus, berbuat benar, bertindak benar, berpikir benar, tidak ada kesempatan bagi iblis. Kalau kita dekat dengan Tuhan dan kemudian Tuhan hadir dalam hidup kita, tidak ada kesempatan bagi iblis, malah dia akan lari dari kehidupan kita. Lalu kemudian saudara, hal kedua caranya kita menutup kesempatan kepada iblis ada di ayat 30, dan jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Tahukah saudara bahwa ketika saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka saudara sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam hidup saudara, Roh Kudus ada dalam hati saudara. Yang menjadi pertanyaannya saat ini, saya mau menegaskan terlebih dahulu, saya mau tanya kepada saudara terlebih dahulu adalah, apakah saudara sudah selamat? Atau lebih jauh lagi, apakah kalau hari ini, mohon maaf kalau misalnya saya berkata, kalau hari ini saudara dipanggil Tuhan, kalau hari ini saudara menghembuskan nafas saudara yang terakhir, apakah saudara pasti masuk surga? Atau apakah nama saudara hari ini sudah tertulis dalam kitab kehidupan? Pastikan saudara, saya selalu mendidik jemaat-jemaat yang saya pimpin supaya memiliki kepastian keselamatan. Karena
Kalau mereka meraih apapun, mereka mencapai apapun, mereka mendapatkan apapun, mereka sesukses apapun, seberhasil apapun, kalau mereka tidak memiliki kepastian keselamatan, maka tidak ada gunanya semuanya itu. Demikian juga hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, milikilah kepastian keselamatan. Hanya Yesus jalan ke sorga. Yesus satu-satunya jalan ke sorga. Dan bagaimana supaya kita memiliki kepastian keselamatan, sorga menjadi bagian kita di dalam kehidupan kita. Kita harus percaya bahwa Yesus telah mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita, untuk menguduskan, menyucikan kita. Dan kita percaya bahwa dialah Tuhan kita, dialah juru selamat kita yang telah rela berkorban mati menggantikan kita. Pastikan saat ini saudara benar-benar sudah percaya bahwa Yesuslah Tuhan dan juru selamat kehidupan saudara. Dan kalau saudara sudah percaya kepada Yesus, maka dikatakan ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Dikatakan jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu. Roh Kudus telah memeteraikan. Sudah tahu memeteraikan? Meterai itu adalah pengesah. Dengan kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, kita menjadi sah anaknya Tuhan. Kita menjadi sah orang yang sudah diselamatkan. Kita menjadi sah orang yang sudah ditebus. Kita menjadi sah sebagai anak-anak Tuhan. Dan meterai itulah yang mensahkan kita menjadi anak-anak Tuhan, saudara. Roh Kudus dalam diri kita, itulah meterai yang telah mengesahkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan dikatakan di sini, jangan dukakan Roh Kudus Allah. Roh Kudus itu adalah pribadi Allah. Roh Kudus itu adalah pribadi Tuhan yang tinggal dalam hidup kita, menjadi materai pengesah kita adalah anak-anak Tuhan. Jadi kalau dia tinggal dalam hidup kita, jangan dukakan dia, supaya dia tinggal dalam hidup kita, supaya dia berkuasa dalam hidup kita. Karena kalau Roh Allah tinggal dalam hidup kita, maka kuasa Roh Allah dalam diri kita lebih besar dari segala kuasa iblis. Itu sebabnya kalau Roh Allah ada dalam diri kita, iblis akan lari, iblis akan meninggalkan kita. Jadi sekali lagi, iblis sebenarnya tidak perlu diusir, saudara. Dia akan lari tanpa diusir kalau Roh Allah tinggal dalam diri kita. Kalau kuasa Roh Allah memenuhi kehidupan kita, iblis akan lari. Nah, yang menjadi masalahnya adalah seringkali umat-umat Tuhan yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus Allah, malah dia hidup mendukakan Roh Allah. Kalau Roh Allah dalam diri kita didukakan, maka kita sedang menghambat dia bekerja, menghambat dia berkarya dengan leluasa dalam hidup kita. Itu sebabnya kuasanya seringkali tidak nyata dalam hidup kita. Bukan karena dia tidak berkuasa. Kita yang menghambat dia berkuasa dalam hidup kita karena kita mendukakan dia. Mungkin sudah bertanya, bagaimana saya mendukakan Roh Kudus? Kalau kita lihat semuanya mulai ayat 17 sampai ayat 32 ini, saudara, itu berbicara tentang dosa. Tinggalkan dosa, hiduplah berubah. Artinya yang mendukakan Roh Kudus itu adalah kehidupan dalam dosa. Itulah yang mendukakan Roh Kudus. Jadi kalau seorang anak Tuhan, seorang orang Kristen, dia hidup dalam dosa, dia sedang mendukakan Roh Kudus. Kalau dia mendukakan Roh Kudus, dia sedang menghambat, menghalangi Roh Kudus bekerja dalam hidupnya. Roh Kudus berkarya dalam hidupnya. Itu sebabnya tidak heran kalau kehidupannya kemudian berantakan karena peran Roh Kudus menjadi kecil, tapi peran iblis menjadi besar. Itu sebabnya, saudara, saat ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara, hiduplah dalam kebenaran, jauhkan hidup dalam dosa, supaya ketika saudara hidup dalam kebenaran, maka saudara sedang membebaskan kuasa Roh Kudus nyata dalam hidup saudara. Saudara sedang membebaskan kuasa Roh Kudus bekerja nyata dalam hidup saudara. Kalau kuasa Roh Kudus bekerja nyata dalam hidup kita, maka kuasa iblis akan jauh dari kehidupan kita. Nah, yang menjadi masalahnya, saudara,
Begitu banyak orang Kristen yang tidak tahu apa yang menjadi peran Roh Kudus dalam hidupnya. Malah ada begitu banyak juga pribadi-pribadi atau oknum-oknum dalam organisasi gereja tertentu yang malah alergi berbicara tentang Roh Kudus. Malah itu dijadikan bahan ejekan. Menyedihkan sekali. Kenapa? Karena itulah yang ditaruh Tuhan untuk menolong dia. Tapi itulah yang menjadi bahan ejekan. Itulah yang menjadi bahan guyonan dia buat. Adakah seperti itu, pendeta? Begitu banyak yang aku dengar. Saudara, pada saat saya memulai perintisan di desa yang hari ini saya mengembalakan, saudara, salah satu julukan yang dibilang kepada saya adalah pendeta sesat. Kenapa? Karena mengajarkan haleluya, mengajarkan Roh Kudus, mengajarkan bagaimana berbahasa roh dengan benar, mengajarkan apa fungsi karunia-karunia roh dan sebagainya. Jadi itu malah dianggap sesat. Bayangkan saudara, bagaimana mereka melawan iblis kalau roh Allah yang ada dalam diri mereka, mereka dukakan. Untung kalau sudah ada dalam diri mereka. Jangan-jangan mereka punya predikat sebagai orang Kristen, tapi mereka belum pernah memiliki kepastian keselamatan dalam hidup mereka. Kalau mereka sudah memiliki kepastian keselamatan, berarti Roh Kudus sudah ada dalam diri mereka. Tapi Roh Kudus pun sudah ada dalam diri mereka. Kalau mereka menghalangi kuasanya nyata dalam hidup mereka, mereka tidak akan mengalami kekuatan kuasanya. Itu sebabnya saudara, saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, milikilah kepastian keselamatan, yaitu percayalah bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat saudara. Kalau saudara sudah percaya, maka Roh Kudus sudah ada dalam diri saudara. Bagaimana supaya kita berkemenangan terhadap setan, terhadap kuasa setan? Kuasa Roh Kudus dalam diri saudara itu lebih berkuasa dari segala kuasa setan. Jadi bebaskanlah Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara, maka saudara akan mengalahkan segala kuasa setan. Jangan dukakan Roh Kudus dengan cara hidup saudara. Jangan dukakan Roh Kudus dengan perbuatan-perbuatan dosa saudara. Jangan dukakan Roh Kudus dengan pikiran-pikiran saudara yang tidak benar. Karena kalau saudara mendukakan Roh Kudus dengan semuanya itu, maka saudara sedang menghalangi Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara. Kalau Roh Kudus terhalang bekerja dalam hidup saudara, maka saudara tidak akan mengalami perkara besar, kuasa Allah yang besar nyata dalam hidup saudara, dan setan dikalahkan. Jadi yang kedua saudara, bagaimana kita menutup peran iblis, menutup pintu kesempatan bagi iblis? Hiduplah dalam kepenuhan Roh Kudus. Hiduplah dikuasai oleh Roh Kudus. Kalau hidup saudara dikuasai Roh Kudus, yakinlah bahwa iblis tidak akan pernah punya kesempatan untuk menghancurkan hidup saudara, karena kuasa ilahi itu melingkupi kehidupan kita. Kuasa Roh Kudus Allah itu memenuhi seluruh kehidupan kita. Lalu kemudian yang terakhir saudara, bagaimana kita supaya jangan sampai kita memberi kesempatan kepada iblis? Bagaimana kita menutup pintu kesempatan kepada iblis? Itu ada di ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah telah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ketiga yang ditegaskan di sini saudara, supaya umat-umat Tuhan jangan hidup dalam kemarahan, jangan hidup dalam dendam, jangan hidup dalam kepahitan. Segala kepahitan, kemarahan, kegeraman, pertikaian, buang itu, kata firman Tuhan. Karena ketika kita marah, itu jadi pintu bagi iblis untuk masuk dalam kehidupan kita, masuk untuk mempengaruhi, mengganggu hidup kita, merusak hidup kita. Ketika kita akar pahit, dendam, benci, itu semua menjadi pintu kesempatan kepada iblis. Itu sebabnya bebaskanlah pengampunan supaya saudara jangan makin menderita, iblis makin merusak hidup saudara. Saudara, seringkali kalau saya mengajarkan tentang hidup dalam pengampunan, hidup mengampuni orang yang menyakiti kita, seringkali ada protes saudara.
Dan dalam protes tersebut mereka berkata, wah enak kali dia kalau aku ampuni dia. Kenapa? Karena dia berkata dia sudah sangat menyakiti hatiku, dan kalau aku ampuni dia enak kali hidupnya. Dengar saudara, kalau saudara mengampuni, saudara yang enak. Karena ketika saudara mengampuni, maka Roh Kudus makin leluasa bekerja dalam hidup saudara, kuasanya makin nyata dalam hidup saudara. Ketika saudara makin akar pahit, maka kuasa Tuhan akan semakin terhalang bekerja dalam hidup saudara. Ketika saudara makin benci, makin dendam, maka peran Tuhan akan semakin kecil dalam hidup saudara. Itu sebabnya bebaskan pengampunan. Kalau saudara hidup dalam akar pahit, dalam kemarahan, yang menderita saudara sendiri, yang sakit saudara sendiri, yang menghalangi Tuhan bekerja dalam hidup saudara, saudara sendiri, yang membuat akhirnya penderitaan-penderitaan terjadi dalam hidup saudara, saudara sendiri. Satu kali ada sebagai gambaran saudara, satu kali ada seekor ular menjalar ke ladang penduduk, ladang masyarakat, dan di ladang tersebut ada pondok di sana, dan kemudian ada berbagai peralatan terletak di pondok tersebut. Dan petani ini sering juga mengerjakan bahan kerajinan, sehingga dia punya gergaji dan alat-alat pertukangan di pondok itu. Nah, ketika ular ini masuk, kebetulan ular ini melewati gergaji, dan ketika ular ini melewati gergaji, akhirnya gergaji ini, mata gergaji yang tajam ini masuk ke dalam tubuh ular ini. Dan ketika gergaji itu melukai ular ini, saudara tahu apa yang terjadi? Akhirnya ular ini melilit gergaji itu. Saudara bisa bayangkan kalau ular melilit gergaji yang matanya tajam itu, apa yang terjadi? Akhirnya makin banyak luka. Di setiap lilitan kena mata gergaji, dan luka semua di setiap lilitan. Makin dia merasa sakit, ular makin marah, dan ketika dia makin marah, dia makin cengkram itu gergaji, dan makin dia cengkram, makin masuk mata gergaji ke dalam tubuhnya, dan makin masuk itu makin marah lagi, dia makin cengkram, makin marah, makin cengkram, dan akhirnya apa yang terjadi? Tubuhnya hampir putus. Bayangkan saudara, itulah yang terjadi ketika kita memelihara kemarahan. Yang terjadi, makin kita marah, makin kita dendam, maka hidup kita makin hancur, bukannya makin baik. Paling kalau saudara hidup dalam kemarahan, dendam, bahkan kalau saudara bisa menyakiti orang yang menyakiti saudara, paling saudara merasa puas. Tetapi kepuasan saudara itu hanya akan sebentar, karena iblis makin leluasa bekerja dalam hidup saudara dan akan menghancurkan kehidupan saudara. Itu sebabnya kalau saudara mau berkemenangan kepada melawan iblis, saudara harus hidup dalam pengampunan. Paling bebas iblis bekerja adalah dalam dendam, dalam akar pahit, dalam kebencian. Kenapa begitu banyak korban dari dendam? Karena di situ setan paling bebas bekerja. Makin orang akar pahit, makin benci, di situ setan makin leluasa untuk bekerja. Itu sebabnya buanglah dendam, buanglah akar pahit. Kalau ada selama ini saudara punya musuh, saudara punya dendam terhadap seseorang, ampunilah dia. Bila memungkinkan, datangilah dia, dan kemudian adakan rekonsiliasi, adakan perdamaian dengan dia. Kalau tidak, saudara sendiri yang akan dirugikan. Lepaskan pengampunan, siapapun itu. Mungkin saudara merasa terlalu sakit. Saya pernah disakiti, begitu sakitnya. Saya dendam, saya marah. Dengar saudara, saudara yang akan dirugikan. Itu sebabnya lepaskan pengampunan. Adakah hari ini saudara sedang membenci, saudara sedang dendam sama seseorang? Lepaskan pengampunan saudara. Saya berdoa saudara dimampukan untuk melepaskan pengampunan. Saya berdoa supaya saudara dimampukan untuk mengampuni orang yang menyakiti saudara. Karena ketika saudara mengampuni, saudara malah makin bebas. Hati saudara akan penuh dengan ketenangan dan kedamaian. Tidak ada kebencian di sana. Dan dengan demikian Roh Kudus makin bebas bekerja dalam hidup saudara, mengerjakan perkara-perkara besar, dan iblis dikalahkan. Puji Tuhan saudara. Kembali saat ini kita masih ada dalam seri bagaimana melawan, memerangi, dan mengalahkan iblis. Kita sampai dalam seri yaitu dengan cara jangan beri kesempatan kepada setan. Bagaimana caranya supaya
setan tidak punya kesempatan, maka tanggalkanlah manusia lama dan hiduplah dalam manusia baru. Baharui pikiran saudara, baharui tindakan saudara, baharui perbuatan, karakter dan sikap saudara. Kemudian yang kedua, jangan dukakan Roh Kudus. Jangan dukakan Roh Kudus, karena Roh Kuduslah yang menolong saudara, Roh Kuduslah yang berperan dalam hidup saudara, menguasai hidup saudara, yang akan mengalahkan setan. Kemudian yang ketiga, jangan hidup dalam kepahitan, dendam, marah, tetapi lepaskanlah pengampunan, karena orang yang dendam makin bebas iblis bekerja menghancurkan hidupnya. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur kita kembali belajar bagaimana iblis dikalahkan. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Mari kita berdoa. Saya akan berdoa bagi saudara, ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Ajar mereka untuk berkemenangan. Tolong mereka untuk berkemenangan melawan setan. Di mana di dalam video ini kami sudah belajar kembali. Untuk kami berkemenangan melawan setan, maka kami tidak boleh beri kesempatan kepada setan. Bagaimana kami menutup pintu kesempatan kepada setan? Dengan cara kami menanggalkan manusia lama, hidup dalam manusia baru. Bagaimana kami menutup kesempatan kepada setan? Kami tidak akan mendukakan Roh Kudus yang tinggal dalam diri kami. Dan bagaimana kami menutup kesempatan kepada setan? Kami akan bebaskan pengampunan. Kami tidak akan mau hidup dalam akar pahit. Berkati dan tolong setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan ini untuk menutup kesempatan kepada setan. Tapi biarlah hanya kepadamu kami berserah. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur berenungan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan saat ini tiba waktunya untuk kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Saudara percayalah bahwa Bapa mengasihi saudara. Bapa memperhatikan saudara. Bapa tahu segala perkara dalam kehidupan saudara. Dan percaya Dia peduli dan pasti akan menolong saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dalam penuh iman dan penuh kerendahan hati. Terus berdoa saudara, jangan pernah berhenti, karena akan tiba waktu Tuhan untuk menjawab segala pergumulan dan doa-doa kita. Saudara, saya akan berdoa banyak hal untuk menopang saudara, dan kita juga akan berdoa syafaat. Tetapi sebelumnya saat ini saya rindu saudara menaikkan doa-doa pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan yang berat, ada masalah yang berat, ada persoalan, ada beban yang sedang menindih kehidupan saudara. Apapun bentuk pergumulan saudara saat ini, saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk datang berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan saudara. Dia Bapa yang sedang mendengarkan saudara. Mari utarakan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Setiap saudara yang sedang mendengarkan video ini, jangan ada yang berdiam diri dan pasif. Tapi mulai berseru, mulai berdoa, mulai memohon, dan mulai serahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang kepadamu. Hamba menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Tuhan, mungkin saat ini ada beban persoalan, ada masalah yang sedang mereka alami, yang tidak ada orang yang tahu. Tetapi Engkau tahu ya Tuhan, yang mungkin tidak ada yang peduli, tetapi Engkau peduli kepada mereka. Yang mungkin tidak ada orang yang sanggup untuk menolong, tetapi Engkau sanggup menolong mereka. Saat ini Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu segala pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini campur tangan-Mu nyatakan dalam hidup mereka ya Tuhan. Mujizat-Mu nyatakan dalam hidup mereka.
Kau angkat segala beban mereka. Engkau tahu yang menjadi jeritan hati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi tangisan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau yang telah terlebih dahulu merasakan penderitaan untuk menanggung segala dosa kami. Dan saat ini Engkau juga tahu beban dan persoalan kami. Kalau nyawa-Mu pun Engkau serahkan bagi kami, maka hari ini kami percaya Tuhan, Engkau peduli dan Engkau akan menjawab setiap anak-anak-Mu ini. Apapun beban mereka, apapun persoalan mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti segala beban persoalan anak-anak-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dan Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan, dan sampai kapanpun Dia Allah yang sama yang akan melakukan mujizat kesembuhan. Dan kalau orang lain Dia sembuhkan, saudara pun Dia sembuhkan. Tak tersembunyi kuasa Allah bagi setiap saudara. Itu sebabnya saat ini saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan saat ini percaya kuasa Tuhan sedang mengalir. Tangan Tuhan sedang terulur menjamah sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala sakit penyakit saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun bentuk sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang menciptakan kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun penyakit anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Haleluya, nyatakan kesembuhan ya Tuhan. Jamah penyakit anak-anak-Mu dan kerjakan kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Dalam nama Yesus, angkat segala sakit penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah sekian lama mengalami sakit penyakit, bahkan mereka sudah mengalami kejenuhan di tengah-tengah penyakit mereka. Engkau datang, Engkau peduli, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sakit penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa, setiap anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, setiap anak-anak-Mu yang mungkin bahkan sudah mengalami anxiety, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu Tuhan, pulihkan mereka, normalkan pencernaan mereka, pulihkan asam lambung mereka, sembuhkan Tuhan, sembuhkan seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami cabut, kami tengking segala sakit penyakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan, yang mungkin sudah begitu lama. Tuhan, tolong ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus.
Tiada yang mustahil bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Jamah anak-anakmu Tuhan. Normalkan kadar gula dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Sembuhkan dan pulihkan anak-anakmu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagimu. Dalam nama Yesus, anak-anakmu yang mengalami sakit diabetes, percaya dengan sungguh bahwa Engkau sanggup menyembuhkan mereka dan kuasa-Mu sedang mengalir bagi mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami hipertensi, sudah sekian lama, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Jamah anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan tensinya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Perkara besar Tuhan kerjakan. Mujizat-Mu Engkau kerjakan bagi anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Jamah normalkan fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin ada yang sudah malah cuci darah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus nyatakan mujizat-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan. Kau angkat sel-sel kanker dari tubuh anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu. Perkara besar Tuhan kerjakan. Saudara, mungkin ada saat ini sakit penyakit saudara yang belum disebutkan. Mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Apapun bentuk penyakit saudara, mulai sebutkan. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Sebutkan penyakit saudara dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, hamba berseru ya Tuhan, apa yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang sedang mereka serukan kepadamu, dalam nama Yesus hamba menopang dalam doa. Kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan perkara besar, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kesembuhan daripada Tuhan sedang Kau kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga akan menjadi kesaksian bagi orang-orang lain ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga nama-Mu dipermuliakan, orang-orang lain diteguhkan dan dikuatkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tuhan jamah, Tuhan campur tangan dan berkati keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga yang penuh dengan ketentraman dan sukacita. Ada suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarga. Ada istri yang berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga. Ada anak-anak yang menghormati orang tua dan takut kepada Tuhan. Ya Tuhan, jadikan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu. Berkati ya Tuhan. Jika ada saat ini mungkin anak-anak mereka yang sedang mengalami masalah, yang memberontak, yang terikat kepada obat-obatan terlarang, yang mengalami pergaulan bebas, Tuhan, tolong anak-anak mereka, jamah
Tuhan ubahkan sehingga mereka bertobat. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang tunduk kepada orang tua dan takut kepada Tuhan. Anak-anak yang bertumbuh secara rohani, sehingga anak-anak ini semua menjadi anak-anak yang berhasil, yang diberkati oleh Tuhan. Berkati semua anak-anak dari setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini Tuhan. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, jika ada suami-suami yang mengalami masalah, mungkin ada suami-suami yang tidak bertanggung jawab, tidak berfungsi sebagai imam. Mungkin ada suami-suami yang malah sedang ada dalam perselingkuhan. Ada suami-suami yang mungkin terikat kepada obat-obatan terlarang, terikat kepada perjudian. Tuhan, tolong dan ubahkan suami anak-anak-Mu. Tobatkan mereka dalam nama Yesus. Jadikan mereka jadi suami-suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarganya. Dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang saat ini hadir di tengah keluarga sebagai suami yang bertanggung jawab, Tuhan jamah, Tuhan lindungi dan berkati suami-suami yang demikian ya Tuhan, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkati. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi istri-istri anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada istri mereka yang sedang mengalami masalah. Mungkin ada yang tidak bertanggung jawab sebagai penolong di tengah keluarga. Mungkin ada yang bahkan terlibat perjudian. Mungkin ada yang terlibat perselingkuhan, obat-obatan terlarang, atau apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan istri anak-anak-Mu. Jamah, ubahkan sehingga mereka bertobat dan tersungkur di kaki Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga suami-suami berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, istri berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, dan anak-anak takut kepada Tuhan dan tunduk kepada orang tua mereka. Berkati ya Tuhan keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi masalah dan persoalan yang mungkin dihadapi oleh anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan, berkati ya Tuhan dan beri jalan keluar bagi masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu yang mereka alami di tengah keluarga mereka. Apapun itu, Tuhan tolong dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi masalah keluarga mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, jadikan semua anak-anak-Mu berhasil. Jadikan mereka sukses, jadikan mereka beruntung dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Jadikan mereka kepala bukan ekor. Berkati hidup mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi anak-anak Tuhan yang berhasil, sehingga kehidupan mereka diberkati dan mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang, karena Engkau memanggil kami dan memberkati kami untuk menjadi berkat seperti Abraham ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat pekerjaan anak-anak-Mu, buat profesi anak-anak-Mu, dalam hal apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba berdoa Tuhan tolong sehingga mereka bisa berhasil dalam profesi mereka masing-masing. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat para petani. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Biar Tuhan yang campur tangan sehingga mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Mereka berhasil dalam apa yang mereka tabur. Mereka akan menuai dengan kelimpahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai
petani ya Tuhan. Mereka akan menjadi petani yang berhasil, petani yang menjadi berkat, dan hidup mereka diberkati. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, Tuhan yang campur tangan, sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan tolong dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dalam profesi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati Tuhan, berkati Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, apapun bisnis dan usaha mereka ya Tuhan, Tuhan campur tangan, berkati bisnis dan perusahaan mereka. Tuhan yang ulurkan tangan, memberkati ya Tuhan, sekalipun dalam situasi yang sulit, sekalipun dalam situasi yang berat saat ini untuk mengembangkan bisnis dan usaha, tetapi Tuhan ada untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan ada untuk menjadikan bisnis anak-anak-Mu sukses dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bisnis dan usaha anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, sebagai pegawai berkati mereka ya Tuhan. Jadikan mereka sukses dan berhasil dalam bidang mereka. Sebagai pegawai karyawan, buruh, berkati, tolong mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan angkat derajat mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil ya Bapa dalam profesi mereka, dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Berkati para dokter, berkati para bidan, perawat, berkati mereka semuanya dalam menangani pasien mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Kau pakai mereka untuk menjadi alat-Mu demi kesembuhan orang-orang yang mereka tangani yang sedang sakit ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga para PNS ya Bapa, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan berkati, Tuhan tolong jadikan mereka saksi terang dan garam-Mu ya Tuhan. Berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Berkati mereka Bapa. Biarlah di masa tua mereka Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi mereka untuk menjalani kehidupan mereka. Tuhan tuntun mereka dan Tuhan berkati mereka ya Bapa. Tuhan buka pintu-pintu berkat dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran, Tuhan Engkau yang menolong mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, buka jalan bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para nelayan. Berkati mereka yang sering berlayar untuk menangkap ikan dalam profesi mereka. Tuhan tolong berkati mereka Tuhan, sehingga mereka berhasil dalam profesi mereka sebagai nelayan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang ada dalam kebenaran, yang tidak bertentangan dalam firman Tuhan, yang saat ini belum disebutkan. Hamba berdoa, tolong dan berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan memberikan keberhasilan
kesuksesan dan keberuntungan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dan melebihi keberhasilan, anak-anak-Mu membutuhkan damai sejahtera-Mu, membutuhkan sukacita yang daripada-Mu memenuhi kehidupan mereka. Itu sebabnya penuhi kehidupan anak-anak-Mu dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga mereka penuh damai sejahtera. Dalam pekerjaan mereka dipenuhi oleh damai sejahtera. Seluruh kehidupan mereka dilingkupi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus berkati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Jadikan mereka saksi-Mu, jadikan mereka terang dan garam-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, jamah dan berkati Indonesia ini ya Tuhan. Berkati kesejahteraan bangsa kami. Adalah tanggung jawab kami untuk berseru, berdoa dan memohon di hadapan-Mu untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, tolong dan berkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam situasi yang sulit saat ini Tuhan, biarlah Tuhan selalu tolong ekonomi bangsa kami, biar tetap bertumbuh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan, sehingga ekonomi bangsa kami semakin dipulihkan dan semakin bertumbuh dalam nama Yesus. Politik di bangsa kami juga Tuhan tetap mengontrol, sehingga semuanya tetap berjalan dalam kedamaian, ketentraman daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan, jauhkan dari segala niat-niat orang yang ingin mengacaukan bangsa kami. Jauhkan ya Tuhan orang-orang yang ingin merenggut kedamaian, ketentraman di bangsa kami ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan jaga, Tuhan tolong kedamaian, ketentraman di bangsa kami. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, biar para pemimpin bangsa kami, mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan tolong mereka dalam memimpin dan dalam mengabdi bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden. Tolong mereka Tuhan untuk membawa dan memimpin bangsa ini lebih baik. Berkati semua pimpinan-pimpinan di daerah juga. Berkati para gubernur, berkati para bupati, camat, kepala desa, kepala lorong, semuanya Tuhan. Tuhan jamah ya Bapa, ajar mereka memimpin dalam kehidupan mereka di daerah mereka masing-masing dengan penuh pengabdian, melakukan yang terbaik, mengabdi bagi masyarakat demi pertanggungjawaban mereka sebagai pemimpin di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan berkati para menteri dalam menolong dan membantu presiden untuk membawa bangsa ini lebih baik. Berkati wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong anggota DPR ya Tuhan. Tuhan tolong anggota DPRD ya Tuhan. Tuhan tolong semuanya, sehingga semuanya bekerja sama untuk membawa bangsa ini lebih baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati masyarakat di Indonesia ini. Ajar semuanya ya Tuhan semakin matang, semakin berpendidikan. Ajar semuanya menjaga keutuhan bangsa. Ajar semuanya bersatu sekalipun kami berbeda-beda. Tetapi campur tangan Tuhan membuat kami semuanya bersatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa khusus bagi gerejamu ya Bapa. Kami gerejamu berfungsi untuk menjadi terang, menjadi garam khususnya di bangsa ini. Itu sebabnya Bapa Tuhan berkati gerejamu di bangsa ini. Dalam nama Yesus, baik organisasi gereja, baik kami sebagai individu ya Tuhan. Tuhan pakai semuanya untuk menjadi saksimu, untuk menjadi terangmu, untuk membawa bangsa ini kepadamu ya Tuhan, kepada terangmu yang ajaib. Berkati gerejamu, para pemimpin-pemimpin gereja,
Berkati mereka, ajar mereka mengabdi ya Tuhan, untuk membawa organisasi gerejanya lebih baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami menjadi berkat setiap saat, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur. Berkati semuanya. Ini doa kami, hamba telah mendoakan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang menjawab doa kami. Dan kami juga telah bersyafaat bagi bangsa ini, dan bagi pemimpin bangsa ini, bahkan bagi semua masyarakat, bagi gereja-Mu di bangsa ini. Tuhan yang memberkati semuanya. Kami percaya, kami datang kepada Bapa, dan kami yakin dan percaya Bapa mendengar dan menjawab doa kami, karena kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menebus kami, yang telah membela kami dan menjadi pengantara kami kepadamu ya Bapa. Kami percaya doa kami sudah didengar dan sudah dijawab oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saat ini saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati ketika saudara didoakan di hadapan Tuhan. Saya percaya saat ini roh saudara dibangkitkan, iman saudara dibangkitkan di dalam Tuhan. Dan malam hari ini saudara akan beristirahat. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Namun sebelumnya saudara, sebelum saudara akan beristirahat, kalau saudara belum berlangganan dan saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati saudara. Haleluya, amin.